Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri dan Hikmah, tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Cerita nyata, warga Solo berangkat haji bermodalkan sholawat. Terus simak video selanjutnya sahabat agar tidak gagal paham. Antrian haji di tanah air demikian lama dan panjang. Bahkan kalau dikalkulasi dan menggunakan logika, akan sangat berat bagi umat Islam di Indonesia untuk menunaikan rukun Islam kelima ini. Akan tetapi ada yang diberikan kemudahan, dengan bermodalkan sholawat, seperti kisah di video ini. Setidaknya hal itulah yang dialami Yazid dan istri, warga Todipan, Solo, Jawa Tengah. Kisahnya terjadi beberapa tahun silam, tepatnya 2017. Saat itu Yazid berusaha menjual tanah yang ia miliki sebagai sarana untuk membayar ongkos naik haji. Berbagai macam usaha telah ditempuh, namun belum kunjung berhasil. Tanah yang ditawarkan belum kunjung laku, sehingga timbul inisiatif menawarkan tanahnya kepada Kiai Haji Abdul Muwid Ahmad, pengasuh pesantren Al-Muayyad, Mangkuyudan, Solo. Sebetulnya, tanah yang ditawarkan Yazid tidak begitu mahal. Ia hanya butuh uang 70 juta. Sejumlah uang yang sekira cukup untuk membayar ONH dirinya sendiri bersama istri tercinta. Meski hanya ditawarkan di angka 70 juta, karena Kiai Muwid waktu itu sedang banyak kebutuhan, termasuk diantaranya juga ingin membayarkan biaya haji anaknya sendiri, Kiai Muwid tidak bisa mengabulkan penawaran Yazid. Karena keinginan Yazid yang tampak kuat untuk menunaikan ibadah haji, Kiai Muwid kemudian memberikan amalan supaya Yazid dan istri mengamalkan bacaan sholawat yang telah diterima sanadnya dari Kiai Haji Ahmad Baitlawi Syamsuri, Brabo, Grobogan. Dengan syarat sholawat ini dibaca 1 kali setiap habis salat Isya dan dibaca 40 kali setiap malam Jumat. Sepulang Yazid dari Kiai Muwid, ia lalu ditanya oleh sang ibunda, "Dari mana tadi Zid?" "Ini Bu, dari sowan Mbah Muwid, mau jual tanah tapi beliau nggak bisa bantu. Aku dikasih amalan sholawat haji," begitu kira-kira sahut Yazid. "Oh, coba aku ikut mengamalkan, barangkali bisa ikut membantu kamu, agar segera bisa berangkat haji." Yazid kemudian turut memberikan ijazah sholawat tersebut, diamalkan oleh Yazid, istrinya beserta sang ibunda. Justru ibunya yang tidak mendapat ijazah dari Kiai Muwid langsung ini, malah yang paling rajin mengamalkan daripada Yazid sendiri. Tidak sampai jeda waktu yang lama, setelah mereka mengamalkan sholawat, Yazid ditakdirkan Allah bertemu dengan kakaknya yang berprofesi sebagai makelar tanah atau bisnis properti. Ia meminta tolong kakaknya ini untuk dijualkan tanah dengan sebuah ikat janji bahwa yang dibutuhkan Yazid hanya uang 70 juta saja. Selebihnya ia tak mau tahu, silakan kalau mau ambil untung. Untung berapapun di atas 70 juta, ia serahkan menjadi hak milik sang kakak. Tanah, yang semula ia tawarkan ke berbagai macam orang dengan patokan harga 70 juta tidak kunjung terjual itu sekarang berubah. Justru laku pada kisaran angka 100 juta melalui tangan kakaknya. Sesuai dengan janji yang telah ia sampaikan, Yazid tidak berkenan menerima kelebihan dari harga yang ia butuhkan. Bagaimanapun pula, ia sudah mengikat janji. Begitu pula kakaknya, sebagai saudara, ia ikhlas tak menginginkan balasan apapun dalam hal ini. Ia hanya ingin membantu kelancaran cita-cita sang adik, yaitu menunaikan rukun Islam kelima berupa ibadah haji. Akhirnya uang sisa dari 70 juta yang ditolak masing-masing kedua belah pihak. Sang kakak mengusulkan bagaimana kalau kelebihan uang 30 juta ini dibuat membiayai sang ibunda menunaikan ibadah haji sekalian. Akhirnya mereka telah mencapai kata sepakat. Jadi, karena keberkahan sholawat itu setelah dibaca, ketiga orang itu pula dipanggil oleh Allah Ta'ala untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah,